Kita lanjutkan kajian tafsir singkat dari Juz Amma dan kita masuk pada surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak mungkin meninggalkan dirimu dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian lebih baik daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau akan puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai anak yang yatim kemudian dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu Allah berikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Allah berikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau bersyukur. Surah Ad-Duha ini ada asbab nuzulnya. Ketika Nabi SAW datang perintah solat malam dengan turunnya surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Turun ayat tentang perintah salat malam. Maka sejak turun ayat perintah dalam surah Al-Muzammil ini, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat malam seumur hidupnya dalam periode Mekah. Di periode Mekah Rasul SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail kecuali 3 hari. Ada yang mengatakan 2 hari. Karena alasannya Nabi SAW sedang tak enak badan. Jadi 2 atau 3 hari Nabi SAW pernah tidak solat malam. Sehingga ketika Nabi SAW 2 atau 3 hari tidak solat malam, datanglah seorang wanita yang paling jahat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, hammalatal hatab. Siapa hammalatal hatab ini? Istri daripada Abu Lahab, namanya Arwa bintu Harbin atau kunyahnya Ummu Jamil. Ummu Jamil atau Arwa bintu Harbin ini kemudian datang kepada Nabi SAW di saat Rasul SAW tidak salat malam dan mengatakan, ya Muhammad aina syaitan, hai Muhammad di mana setan? Maksudnya Jibril. Kenapa malam ini tak datang? Karena Nabi SAW tiap malam salat malam. Tiba-tiba Rasul sudah 2 atau 3 hari tak salat malam. Jadi Arwa bintu Harbi ini ngomong, aina syaitanuk, mana setan? Maksudnya mana? Katanya makhluk yang setiap malam datang memberikan wahyu kepadamu. Arwa bintu Harbi membahasakan setan, maksudnya malaikat Jibril. Aina syaitanuk, mana setanmu? Jangan-jangan setanmu sudah tidak turun lagi kepadamu dan dia mencari orang lain yang akan diangkat jadi nabi dan itu bukan dirimu. Maka ucapan Arwa bintu Harbi ini menyebar di tengah masyarakat Quraisy dan membuat sedih Nabi SAW.
maka untuk mengobati hati Nabi SAW turunlah ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Syahidnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan meninggalkan kamu dan dia tidak mungkin membencimu. Karena Ummu Jamil mengatakan apa? Di mana setan? Mana Jibril? Bahasanya seperti itu. Kok nggak datang lagi? Jadi Nabi SAW terpikir dengan ucapan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak mungkin meninggalkan. Seandainya dalam 2-3 hari Jibril tidak turun, bukan berarti Allah mendak meninggalkan kamu dan mencari nabi yang lain. Wa ma qala, begitu juga tidak akan membencimu. Allah akan tetap menyayangimu dan mencintaimu. Dari sini di antara asbab nuzul daripada surah Adh-Dhuha di sini. Baik, kita masuk pada ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala paling banyak bersumpah dengan waktu. Hampir kebanyakan sumpah Allah dalam Quran itu berbicara soal waktu. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila sudah menutup dan demi siang apabila sudah terpancar sinarnya. Kemudian Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kemudian Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu asar. Dan di sini Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha dan demi malam ketika sunyi. Sering saya ulang-ulang kalau kita belajar tafsir, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan sumpah dari makhluknya kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Karena makhluk Allah banyak, kenapa tidak dijadikan sumpah semua? Hanya makhluk-makhluk tertentu saja yang Allah jadikan sumpah. Karena Allah tidak hendak menjadikan makhluknya semuanya dijadikan sumpah, kecuali makhluk itu ada keistimewaannya di hadapan Allah. Dan waktu satu di antara makhluk Allah dan sangat istimewa. Makanya kelak ketika pada hari kiamat, sebelum manusia meletakkan kakinya di titian Siratal Mustaqim, apa kata Nabi SAW? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fi ma afna, tentang umurnya kemana dihabiskan waktu. Wa an syababihi fi ma abla, waktu mudanya kemana dia lampiaskan waktu muda, waktu. Wa an ilmihi fi ma amila fi, tentang ilmunya sudahkah dia amalkan. Mencari ilmu butuh waktu, mengamalkannya pun butuh waktu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, hartanya dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. Cari harta perlu waktu, membelanjakannya pun perlu waktu. Semua akan ditanya. Makanya waktu ini dalam Islam sangat istimewa. Setiap hentakan napas manusia itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk akhiratnya. Maksudnya memanfaatkan waktunya supaya berkesan untuk akhiratnya. Makanya sering saya katakan, ada manusia, okelah sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 5:24. Antum ngaji di sini, alhamdulillah, waktu antum digunakan untuk ngaji. Tapi di jam yang sama ini, jam 5:24 nih, ada saudara kita yang mungkin tidur, sholat subuh pun tidak, ya. Atau mungkin dia sholat subuh habis itu tidur.
Tentu akan berbeda orang-orang yang seperti antum memanfaatkan waktu duduk untuk bermajelis ta'lim dengan dalam waktu yang sama orang-orang yang meninggalkan solat subuh kemudian tidur, pertanggungjawabannya akan beda di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena waktu ini sangat penting sekali. Makanya Allah mengatakan fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai melakukan amal soleh yang satu, ada waktu luang, lakukan amal soleh yang lainnya. Kalau bisa, setiap waktu itu adalah nilai manfaat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu duha dalam Quran. Hanya ada 3 waktu salat yang Allah jadikan sumpah. Pertama, wadduha, demi waktu duha. Di situ ada salat duha. Yang kedua, wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar. Di situ ada salat subuh. Kemudian yang ketiga, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu asar. Di situ ada salat asar. Dan Allah tidak pernah bersumpah dengan wal maghrib, wal isya, wal zuhri. Tidak akan antum dapati itu. Yang ada wal fajri, wal asri, wal duha. Antum tidak akan dapati wal zuhri, wal maghrib, wal isya. Kenapa? Kenapa hanya 3 waktu ini saja, waktu-waktu salat yang Allah jadikan sumpah? Ini kan sebuah pertanyaan. Kenapa zuhur tidak masuk? Kenapa maghrib tidak masuk? Kenapa isya tidak masuk? Bukankah 3 waktu juga waktu-waktu salat? Ulama mengatakan karena rahasia hidup manusia dalam satu hari itu ada di 3 waktu ini. Rahasia manusia dalam setiap harinya itu tersimpan dalam 3 waktu ini. Pertama, wal fajri, demi waktu fajar. Orang yang selepas subuh kemudian seperti antum duduk berzikir, bermajelis ta'lim, atau mungkin baca Quran atau beribadah yang lainnya sampai syuruk. Syuruk itu terbit matahari meninggi 1 tombak, disebut syuruk namanya. Ini waktu berkah. Kalau seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu syuruk, maka dia akan diberkahi 1 harinya. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla di waktu syuruk ini, semoga usaha kita diberkahi, pekerjaan kita diberkahi, umur kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, semua hidup kita diberkahi. Maka siapa yang berdoa dengan keberkahan di waktu pagi, maka akan diberkahi sampai waktu asar. Dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Di sini ada waktu berkah. Makanya rahasia hidup manusia ada di waktu fajar. Kemudian yang kedua, wadduha, kita urut demi waktu duha. Waktu duha ini ada yang mengatakan dimulai dari terbit matahari meninggi 1 tombak sampai zawal. Zawal itu matahari condong ke arah barat, masuk waktu zuhur. Itulah waktu duha. Tapi ada juga yang mengatakan waktu duha itu sampai maghrib. Karena lawannya di sini Allah mengatakan wadduha wal laili, demi waktu duha dan demi malam. Artinya duha itu terbentang dari pagi sampai sore, baru setelah itu malam. Itu menurut teks daripada surah Ad-Duha. Walaupun pendapat yang kuat waktu duha itu maksudnya mulai terbit matahari meninggi 1 tombak sampai zawal, matahari condong ke arah barat, masuk waktu zuhur. Itulah waktu duha. Lah waktu duha ini adalah waktu harakatun nas, waktu di mana manusia itu bergerak. Orang yang punya ladang ke ladang, orang yang punya kantor ke kantor, orang yang punya pasar ke pasar, orang yang kerja di jalan, sibuk di jalan raya. Itu waktu orang bergerak, waktu duha itu. Karena biasanya orang bekerja atau semangat-semangatnya orang bekerja, kerja apa saja, itu waktu di pagi sampai zuhur tuh. Kalau sudah zuhur udah malas biasanya. Itulah harokat manusia di situ, gerakan manusia di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah, karena ini waktu bergeraknya manusia. Disitulah manusia akan dapat manfaat dunia akhirat di waktu duha. Lah waktu duha ini waktu istimewa. Kenapa waktu istimewa? Karena di situ ada, pertama ada solat duha.
Dan solat duha itu sedekah yang mewakili 360 persendian. Kalau antum hitung dari kepala sampai kaki, persendian manusia itu jumlahnya 360. Itu berdasarkan hadis qudsi. Dan ini dibenarkan dalam teori kedokteran. Di zaman Nabi tidak ada alat canggih untuk menghitung sendi. Tapi sekarang dimunculkan alat-alat canggih kan. Ternyata setelah dihitung oleh para dokter, memang sendi itu jumlahnya 360 sendi. Dan ini menunjukkan bahwa wahyu, Rasul tidak ngomong asal ceplak gitu saja, tapi dari Allah yang mengatakan bahwa dalam raga manusia itu ada 360 persendian. Dan 360 persendian ini wajib mengeluarkan sedekah setiap harinya. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan 2 rakaat duha itu sudah mewakili sedekah 360 persendian. Ini yang pertama. Yang kedua, salat duha itu disebut salatul awabin. Salatul awabin itu maksudnya salatnya orang-orang yang bertobat. Jadi solat duha itu disebut oleh Rasul sebagai salatul awabin, solatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kenapa? Anda perhatikan, waktu duha itu adalah waktu di mana manusia disibukkan dengan dunia. Syaghalatna amwaluna wa ahluna, kami disibukkan dengan harta-harta kami. Orang mencari dunia itu dimulai waktu duha. Makanya saya katakan dari awal tadi, orang yang punya ladang ke ladang, orang yang punya kantor ke kantor, orang yang punya sawah ke sawah, orang yang punya pasar ke pasar, orang yang kerja bangunan dia ke bangunan, dan begitu seterusnya. Itu waktu bergerak manusia mencari dunia. Dan biasanya orang kalau sudah asik mencari dunia, lupa akhirat. Orang kalau sudah asik mencari dunia, pasti dilupakan akhirat. Kalaulah seandainya manusia sedang sibuk-sibuknya mengejar dunia, tiba-tiba antum keluar dari kesibukan dan antum melaksanakan duha, artinya antum keluar dari kesibukan manusia. Ketika manusia mengejar dunia, antum pula lari dari dunia menghadap Allah. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang awabin, orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah. Dia tinggalkan kesibukannya, dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun sesaat di tengah-tengah pekerjaan kita, kemudian kita sebentar saja 5 menit solat duha, itu solat awabin. Dan dalam kaidah, manusia yang bisa keluar di tengah-tengah kesibukan manusia mengejar dunia, dia mengejar akhirat, berarti orang ini orang pilihan, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya orang-orang yang melaksanakan duha adalah orang-orang pilihan di tengah-tengah orang yang sedang mengejar dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu duha, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu duha itu yang paling afdal adalah ketika anak unta berlarian, kepanasan kakinya. Artinya ketika matahari sudah terik memanaskan badan kita, ya jam 10, jam 11 itu afdal-afdalnya waktu duha. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang melaksanakan 4 rakaat duha, Allah akan cukupkan kehidupannya. Dalam hadis qudsi, Allah akan cukupkan kehidupannya. Dari sini ada sebagian orang-orang awam yang menganggap bahwa solat duha itu solat membawa rizki. Nah, sering kita dengar kan, kalau ingin dapat rizki, solat duha katanya. Kalau ingin rizkinya dimudahkan, solat duha, perbanyak duha kan itu. Boleh jadi diambil dari makna hadis qudsi tadi, bahwa orang yang melaksanakan 4 rakaat saja, Allah maka akan cukupkan kehidupannya. Kemudian yang terakhir, waktu duha itu, ikhwan, kalau orang bisa melaksanakan sampai 12 rakaat, antum bisa melaksanakan salat duha sampai 12 rakaat. Kata Nabi SAW, bunyalahu qasrun fil jannah, akan dibangunkan 1 istana di surga. Inilah keistimewaan duha. Makanya Allah bersumpah wadduha, karena banyak istimewanya waktu duha itu. Kemudian Allah mengatakan walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Waktu malam adalah waktu yang sangat istimewa, bahkan lebih istimewa dibandingkan duha.
Karena solat sunnah yang paling afdal setelah solat wajib itu adalah qiyamul lail. Solat sunnah yang paling afdal setelah solat wajib adalah qiyam al-lail. Makanya banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di malam hari. Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Turunnya Al-Quran terjadi di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maknanya bukan di siang, tapi di malam hari. Ini kan peristiwa yang luar biasa di malam hari. Kemudian malam hari ini Allah katakan dalam surah Muzammil, di mana ayatnya? Inna wa ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Sesungguhnya waktu malam hari, kata Allah Subhanahu wa taala, hiya ashaddu wat'an. Ashaddu wat'an itu artinya kalau orang bangun di malam hari, kemudian dia beribadah di malam hari, maka itu lebih mampu untuk membersihkan jiwa. Jiwa kita ini akan dibersihkan. Wa aqwa mukila. Bahkan bacaan Al-Quran di malam hari akan lebih berkesan dibandingkan di siang hari. Jadi malam hari itu, kalau kita mau beribadah dengan betul-betul ibadah tafakur kepada Allah Azza wa Jalla, itu lebih berkesan. Bahkan baca Quran pun lebih berkesan. Kenapa demikian? Satu, karena orang yang melakukan ibadah di malam hari akan dijauhkan daripada riya. Mau riya sama siapa? Orang tidur semua. Antum mau riya sama siapa? Kecuali antum live. Allahu Akbar. Mungkin lah kan. Itu lain ceritanya. Tapi umumnya orang ibadah di malam hari itu pasti ikhlas. Tidak mungkin riya. Mau riya sama jangkrik? Tidak mungkin. Ya. Makanya dahulu ada seorang alim namanya Zainul Abidin. Cicit Nabi, bukan cucu, cicit Nabi. Karena namanya Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib, atau disebut dengan Ali As-Sajjad karena ahli sujud sampai disebut Ali As-Sajjad. Julukannya Zainul Abidin, satu-satunya anak Husain yang selamat di Karbala. Anak Husain itu mati semua laki-lakinya di Karbala. Cuman satu yang selamat, namanya Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib, atau dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang mengaku keturunan Husain wajib jalurnya kepada Zainul Abidin. Kalau tidak nyambung ke Zainul Abidin, jangan ngaku Habib kalian, karena cuma satu jalurnya. Kalau Hasan dua, kalau Husain cuma satu, harus lewat Zainul Abidin. Zainul Abidin Allah berikan rezeki luas, ya. Allah berikan rezeki luas, tapi kalau sedekah tak tambah, sehingga orang menganggap bakhil. Rupanya malam-malam, setiap malam dalam sepertiga malam itu dia pikul gandum. Setiap malam dia letakkan gandum di 70 pintu rumah fuqara wal masakin Madinah. Setiap malam, tidak ada yang orang tahu. Setiap malam letakkan di sini, letakkan di situ. Nanti besoknya letakkan lagi di mana lagi. Setiap malam ditarget 70 fuqara masakin Madinah harus mendapatkan gandum. Sehingga fuqara wal masakin di Madinah itu tidak pernah kelaparan. Walaupun demikian tetap saja dia dikatakan bakhil karena tidak nampak sedekahnya. Sebentar lagi nih kan, ini mau Idul Fitri nih, orang bagi-bagi kan, bagi-bagi sembako tuh orang-orang kaya itu, orang-orang ngantri itu zakat fitrah tuh. Itu sudah disiapkan wartawannya, ya, sudah disiapkan kan, biar nanti ini simpulan sampai ngantri. Itu kita kan itu, tapi Zainul Abidin malam-malam, sehingga tidak ada orang tahu. Ketahuannya kalau dia ahli sedekah kapan? Ketika mati. Ketika dia meninggal, orang yang memandikannya itu melihat bahwa di pundaknya Zainul Abidin kapalan karena sering mengangkut gandum. Dan ketika meninggalnya tidak ada satu rumah fuqara wal Madinah kecuali kehilangan gandum. Baru mereka sadar siapa yang selama ini ngasih infak kepada mereka. Syahidnya di sini apa? Zainul Abidin infak di malam hari, karena di situ lebih ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah di malam hari itu lebih ikhlas, makanya lebih berkesan kepada hati, dan bacaan Quran pun lebih berkesan juga.
Ini yang pertama, lebih berkesan, lebih jauh daripada riya dan dekat dengan ikhlas. Kemudian lebih daripada itu, yang kedua, ziyadatut tadabburi wal fahmi. Orang kalau mengaji di malam hari atau menghafal Quran di malam hari, itu akan mudah untuk menghafal dan akan mudah untuk memahami kalau hendak memahami, karena tidak ada bising-bising di malam hari. Bisa fokus kita baca Quran. Kok di siang hari bising sana sini? Makanya kenapa kemudian di sini Allah bersumpah dengan malam, karena memang malam itu adalah waktu yang sangat istimewa bagi para salihin, orang-orang saleh. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang dengan kalimat wa ma qalaka. Harusnya kan begitu bacaannya. Ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Allah tidak membenci. Harusnya bacaannya wa ma qalaka, gitu maksudnya. Kenapa Allah tidak kasih ka di qala tetapi Allah kasih ka di wadda'? Ma wadda'aka, tidaklah Allah meninggalkan ka kamu, wa ma qala, dan tidak pula membenci. Harusnya membencimu, gitu maksudnya. Kenapa tidak dikasih ka? Ulama tafsir mengatakan kalimat wadda'aka, dan Allah tidak mungkin meninggalkan kamu. Kalau seseorang Allah meninggalkan Rasul sehari 2 hari atau semalam 2 malam 3 malam, Rasul bisa bersabar. Kalau hanya ditinggalkan, karena tidak mungkin juga Allah meninggalkan. Tetapi kalau wa maqala, membenci, maka Rasul tidak mungkin sabar. Kalau meninggalkan semalam 2 malam, Rasul bisa sabar. Tapi kalau Allah membenci, Rasul tidak sabar. Tidak mungkin Rasul dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul tidak mau dibenci Allah, makanya tidak menggunakan ka di sini. Maknanya ketika Allah mengatakan ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan kamu, artinya Allah bersamamu. Ketika Allah mengatakan wa ma qala, dan Allah tidak membencimu, maknanya Allah mencintaimu. Karena kalimat cinta dengan kebersamaan Allah ini sesuatu yang pasti ada dua-duanya. Kalau sudah dicintai Allah, pasti Allah bersamamu. Kalau Allah membencimu, maka Allah tidak mungkin bersama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi itu, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Siapa yang menambah dari yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan katakan sampai aku mencintainya. Jadi ketika kita bersama Allah nih dengan melaksanakan sunnah setelah yang wajib, maka konsekuensinya Allah pasti memberikan kecintaannya kepada kita. Maka di sini Allah ingin katakan kepada Nabi SAW, ma wadda'aka, tidak mungkin Allah meninggalkanmu wahai Muhammad. Maknanya Allah akan senantiasa bersamamu. Wa ma qala, dan tidak mungkin Allah membencimu, maknanya Allah akan senantiasa mencintaimu. Jangan sedih, jangan hiraukan perkataan Ummu Jamil atau Arwa bintu Harbin yang mengatakan bahwa kenabian akan dipindahkan ke orang lain karena setanmu sudah tidak akan datang lagi kepadamu. Maka Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Ada 2 penafsiran para ulama. Apa yang dimaksud yang kemudian? Apa yang dimaksud yang permulaan? Maksudnya yang permulaan itu dakwah di Mekah, yang kemudian itu dakwah di kota Madinah. Seolah-olah Allah ingin katakan Madinah itu lebih baik bagimu dibandingkan Mekah. Karena di Mekah ketika berdakwah ditekan Nabi, diintimidasi, diancam, dicaci, dimaki, direndahkan. Di Madinah dimuliakan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Penafsiran yang kedua, wal akhiratu khairul laka minal ula, maksudnya yang kemudian setelah kematian. Dan yang permulaan maksudnya dunia. Maksudnya akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Karena Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah akan memberikan kepadamu banyak pemberian dan engkau akan puas dengan pemberian itu. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberi nikmat kepada Rasul di dunia. Allah puji Rasul dengan akhlaknya yang tinggi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pemberian Allah. Tidak ada satupun nabi yang dipuji akhlaknya melebihi pujian Allah kepada nabi.
Yang kedua, Allah muliakan tanpa menyebut nama dalam Al-Quran. Kalau Allah memanggil para nabi pasti disebut namanya. Allah katakan ya Isa bin Maryam, ya Musa, ya Ibrahim. Allah sebut tuh panggilan namanya, tapi Allah tidak pernah menyebut dengan kata-kata ya Muhammad dalam Al-Quran. Allah hanya menyebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Ketika Allah tidak menyebut secara langsung namanya, menunjukkan Allah memuliakan Nabi, dilebihkan daripada Nabi yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan para sahabat yang sangat-sangat membela Nabi, dan Allah banyak berikan kemudahan kepada dakwah Nabi, dan begitu seterusnya. Termasuk kemenangan dalam perang, termasuk kekhususan yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Seperti apa? Allah tanamkan musuh-musuhnya rasa takut sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi kalau Rasul bergerak nih bersama pasukan, musuh sudah ketakutan duluan tuh, belum perang sudah takut tuh. Dan ini kekhususan Nabi. Kemudian juga Allah lebihkan bahwa umat Islam ini, umat Rasul, diberikan apa? Keistimewaan boleh solat di mana saja. Tapi kalau umat dulu tidak boleh solat kecuali di tempat ibadah mereka. Rasul mengatakan wajuilat liyal ardu masjidan wa tahur. Allah jadikan bumi sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Kalau antum kepepet umpamanya solat di trotoar, tidak apa-apa, asal jangan jadi konten saja. Kan ada tuh orang buat konten solat di trotoar, ngapain? Rupanya lagi konten, musolanya di depan. Artinya kalau orang kepepet solat di mana saja boleh, itu urusan Nabi. Kemudian juga Allah berikan, dihalalkan ghanimah perang. Para nabi dulu tidak boleh. Kalau perang dapat harta ghanimah, dihancurkan, tidak boleh dimakan, kalau dimanfaatkan. Tapi umat Rasul boleh memanfaatkan harta ghanimah. Harta ghanimah itu maksudnya harta rampasan perang, bukan nonton nemu dompet dibilang harta ghanimah. Dapat ghanimah nih. Gitu. Itu milik orang dompet. Jadi banyak keistimewaan yang Allah berikan dan juga kepada Rasul dan umatnya, termasuk di akhirat. Nabi orang yang pertama kali keluar dari kubur, Nabi yang pertama kali memberikan syafaatul uzma, Nabi yang pertama kali melintasi titian siratal mustaqim, bahkan Nabi yang pertama kali membuka pintu surga, bahkan Rasul yang pertama kali masuk surga. Banyak keutamaan. Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian Allah ingatkan di sini tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nikmatnya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah sudah mendapati wahai Muhammad seorang yatim, tapi Allah lindungi. Yatimmu tidak seperti anak-anak yatim yang lainnya. Anak-anak yatim yang lainnya terlantar, tapi engkau Allah lindungi. Meninggal ibundanya, dilindungi oleh pamannya Abu Talib. Abdul Muttalib kakeknya meninggal 2 tahun, dilindungi oleh Abu Talib. Kemudian setelah menikah mendapatkan perlindungan dari Khadijah dengan hartanya. Kemudian hijrah ke Madinah mendapatkan perlindungan dari orang-orang Ansar. Allah lindungi. Fa'amal yatima alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian Allah mengatakan wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah dapati kau tersesat. Maksud tersesat ini bukan sesat maksudnya kufur atau syirik, tidak. Maksudnya tersesat, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam beribadah kepada Allah. Rasul tidak pernah kufur, Rasul tidak pernah syirik, walaupun di masa jahiliyah. Rasul itu ala dini Ibrahim, di atas agama Ibrahim, di atas fitrah. Cuman karena belum turun syariat, tidak tahu cara menyembahnya, belum tahu cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, dan begitu seterusnya. Kemudian turunlah syariat. Ini loh sholat begini, ini puasa begini, ini zakat begini, ini haji begini. Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu engkau dapati wahai Muhammad, engkau miskin, Allah berikan kekayaan. Apa maknanya di sini? Ada yang mengatakan bahwa maksudnya dulu engkau miskin itu, miskin tidak punya sahabat yang membelamu. Kemudian ditumbuhkan dan ditanamkan di hati-hati para sahabat untuk membela Rasul. Maka Rasul kaya dengan para sahabat. Ataupun penafsirannya, dulu engkau miskin, ya miskin, kemudian menikah dengan Khadijah, kau kaya. Allah berikan kekayaan. Hijrah ke Madinah, banyak peperangan dimenangkan Rasul, ghanimah di mana-mana. Atau maknanya wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'aghna di sini artinya qanaah.
Mungkin kehidupanmu tidak seperti raja Persia, mungkin kehidupanmu tidak seperti raja Romawi atau raja Najasyi yang penuh dengan kemewahan, tetapi Allah berikan qanaah, kekayaan batin. Maksud fa'aghna di sini kekayaan batin, karena al-ghina ghinal qalbi, kekayaan itu ada di hati. Sekaya apapun secara materi dunia ikhwan, kalau hati sempit tetap miskin. Tapi semiskin-miskinnya dari materi dunia, kalau hatinya lapang maka dialah sekaya-kaya manusia. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada wawajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar. Maka Allah ingatkan, adapun terhadap anak yatim jangan kau hardik mereka. Ingat dulu kau yatim. Allah berikan perlindungan dengan diberikan kepada Halimah Sa'diyah. Kemudian dari Halimah Sa'diyah pindah ke tangan ibundanya Aminah. Setelah Aminah pindah ke tangan Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib pindah ke tangan Abu Talib. Kemudian ke Khadijah. Kemudian ke orang-orang Ansar. Dulu kau yatim, Allah tolong sampai jadi orang besar. Karena dulu kau yatim, maka kalau dapat anak yatim jangan kau hardik. Ingat dulu kau yatim juga. Karena Rasul itu Abul Aitam, bapaknya anak yatim. Ya. Makanya kenapa Rasul mengatakan ana wa kafirul yatim fil jannati kahataini, saya dan para pengkafil anak yatim seperti ini di sorga. Maka siapapun yang mengusap anak yatim, antum akan dapatkan pahala sebanyak rambut yang ada di anak yatim itu. Kalau antum usap kepalanya satu kali, berarti antum dapat pahala sebanyak rambut yang di kepalanya. Dua kali rambut. Tiga kali. Tapi mau nggak anak yatim digituin sama antum? Mau. Kalau antum kasih amplop sekali, kasih 100 usap, 200 usap, 1 juta 10 kali usap tuh. Banyak pahala antum tuh kan. Mungkin anak yatim tiap hari minta diusap tuh. Kalau antum ada jatah ya. Baik. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Dulu engkau miskin, Allah berikan kekayaan. Kalau ada orang minta-minta jangan bakhil, karena kekayaan itu milik Allah. Dulu kau juga miskin wahai Muhammad, Allah berikan kekayaan, maka setiap ada orang yang miskin, ingat dulu kau juga miskin, kasih dia, jangan kau bentak ya. Kemudian Allah akhiri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Rabbu ceritakan, fahaddis ceritakan. Namanya tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah itu bukan ria, tidak. Pamannya antum dalam rangka tahadus bin ni'mah, pernahlah antum dulu kaya ya, kemudian antum dimudahkan hidupnya, membantu fuqara wal masakin. Allah takdirkanlah, mungkin namanya hari kan berputar, kadang kaya kadang miskin. Kemudian antum teringat, antum cerita, aduh enaknya dulu kaya saya bisa nyumbang. Itu namanya tahadus bin ni'mah namanya. Ya, bukan ria, tidak. Tergantung inamal amalu binniat ya. Kalau niatnya untuk ria ya ria maksudnya. Tapi kalau hanya sekedar tahadus bin ni'mah, menceritakan diri sendiri hanya untuk supaya dijadikan ibrah, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Ataupun maksud tahadus bin ni'mah itu maksudnya antum menampakkan yang zahir. Karena ada orang kaya, subhanallah, bukan hanya bakhil sama orang, sama dirinya dia bakhil. Dia kaya, beli baju yang bagus saja tidak bisa, padahal kaya. Kemana-mana pakai kolor aja, nggak bisa dia beli sarung atau beli apa gitu. Padahal kaya, pakai kolor pula dia. Mana nikmat yang Allah berikan? Makan asalnya nggak gizi gitu. Apa ini? Ini bukan zuhud ya. Maka boleh menampakkan yang zahir. Makanya ketika Rasul mengatakan, Rasul, apakah orang yang pakai sandal bagus, baju bagus, kendaraan bagus termasuk sombong? Kata Rasul, tidak. Sombong itu bukan di situ. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang. Artinya kalau kita pakai baju bagus untuk merendahkan orang, disitulah sombongnya. Antum beli mobil petantang petenteng itu disumbat. Tapi kalau antum beli baju, beli sandal, pakai mobil, itu tahadus bin ni'mah, tidak ada masalah. Yang penting jangan rendahkan orang. Ya, itu saja sebenarnya. Makanya Allah mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.